terima kasih. Kami mengakui Engkau segala dalam kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan mengasihi kami lebih dari kami. Terima kasih Bapak. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Serahkan Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku mengenapi percaya bukti tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
jadi bukti kebenaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaranmu. Jadi bukti kebenaranmu. Jadi bukti Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kaulah bukti kebesaran dalam kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dalam hidup kami. Biarlah terus roh kami menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan dan melayani-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus kuatkan Tuhan. Jangan biarkan kami ngantuk, tapi kami fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman. Sehingga ada benih firman-Mu yang jatuh di tanah hati kami yang subur. Sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mengucap syukur kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang boleh datang retreat. Amin. Ada sebagian yang tidak bisa datang ya, ada yang malah sakit, ada yang mengundurkan waktu diri juga. Saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi ya enggak apa-apa. Saya bilang yang datang hari ini berkatnya double, amin. Amin. Ya. Saya juga bersyukur bisa mengadakan retreat ini setahun sekali ya. Biasanya di bulan Desember, tapi Desember kita sibuk sekali. Akhirnya di bulan Januari ini ya. Puji nama Tuhan. Saya tadi sebetulnya udah ngantuk-ngantuk dalam nama Yesus. Jangan ngantuk. Saya tidur jam 12, bangun jam 4. Coba saudara bayangin sampai saat ini belum tidur. Tapi ya udah, kita anak-anak Tuhan harus tetap strong. Amin. Tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk retret kali ini, hendaklah kamu sehat roh, jiwa, dan tubuh. Aduh, saya bilang ini panitia bikinnya temanya ini, saya ibadah yang pertama ini saya yang bawa lagi. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingetin ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya bacakan ya. Bagaimana supaya roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna sampai kedatangan Tuhan. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan. Amin. Jadi manusia itu punya 3 dalam tubuh manusia. Ada manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh jasmani kita. Seringkali kita fokus kepada tubuh ya, padahal tubuh itu yang paling rendah. Karena tubuh ini akan mati, akan dikubur menjadi tanah, kembali kepada tanah. Tapi seringkali manusia fokusnya kepada perkara-perkara yang sementara, perkara-perkara yang hanya seperti bunga rumput hidup manusia. Sebentar berkembang indah, kemudian dihembuskan angin, layu, akhirnya hilang lenyap. Tapi seringkali itu yang menjadi fokus manusia ya. Apa ya, makan apa ya, tubuh lagi ya kan. Dandan yang cantik-cantik, beli make up mahal-mahal untuk tubuh lagi ya kan. Bu Maria lupa nih, buru-buru sih aku lupa semprot-semprot nih parfum katanya. Buru-buru perginya. Nah itu tubuh lagi supaya wangi. Kapan saatnya kita perhatikan manusia roh kita? Kapan kita perhatikan jiwa kita lebih dalam lagi? Ya, sedangkan itu yang akan masuk ke surga, yang akan masuk dalam kekekalan itu roh manusia, roh kita dan jiwa kita, pikiran, kehendak, dan juga karakter, dan juga mental, itu jiwa.
Jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, nggak memble, nggak lemah. Ada juga satu peserta, Bu Maria saya lagi di rumah sakit, saya gemeter. Wah, kuatin. Saya doain. Kamu harus kuat dalam nama Yesus. Rohmu sehat, jiwamu sehat, sampai tubuhmu sehat kuat. Datang akhirnya. Puji Tuhan ya saudara. Harus menguatkan lagi. Ya, seperti Raja Daud. Ya, dia menguatkan diri lagi. Saya juga begitu. Seringkali ditempa hajaran, ditempa masalah, ditempa bertubi-tubi, lama bertahun-tahun. Bisa patah semangat, bisa lemah, bisa kecewa, bisa mau mundur. Saudara, saya bilang, kalau saya nggak ingat panggilan Tuhan, saya udahlah nggak buka pelayanan, nggak buka ministry. Saudara, banyak sekali pertentangan, banyak sekali ujian, banyak sekali kita sebagai pemimpin nggak gampang. Kenapa saudara? Ntar ada yang iri, ntar ada yang marah, ntar ada yang macem-macem. Ya saudara, waduh pusing kepala Barbie saya bilang. Tapi itulah panggilan. Tapi semuanya baik lagi, muncul lagi, ketemu lagi, udah saling maafin lagi. Kita harus panjang sabar, saudara ya. Jadi banyak hal yang Tuhan sedang proses. Kadang juga dalam pekerjaan begitu. Saya dulu begitu. Kerja ini gagal, kerja ini bangkrut, kerja ini nggak berhasil. Waduh, apalagi nih? Dagang apa lagi? Dagang spray, dagang emas, dagang apa gitu ya. Sampai saya kreditin emas, sampai spray, kue-kue saya tawarin. Berbagai hal. Pernah saya kursus rambut, ya kan? Pernah buka salon, kursus facial pernah. Kursus kue. Nah, disitulah Tuhan buka jalan. Pada waktu kita bangun pagi, di situ Tuhan berbicara pagi-pagi. Apa yang aku buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Oh, langsung manusia roh saya bilang, wow ini suara Tuhan. Tapi padahal dari Alkitab. Ya, Wahyu 5 ayat 3. Apa yang aku buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Seringkali manusia bingung, kenapa? Nggak peka suara Tuhan. Kenapa nggak peka suara Tuhan? Nggak pernah mau deket sama Tuhan. Up and down. Semalam ya, kemarin ada yang konseling dari Amerika, tapi orang Indonesia. Bu Maria, gimana sih kehidupan saya di Amerika ini? Aduh, pas-pasan, lagi pusing, lagi kejepit. Suaminya resign dari pekerjaan karena di tempat kerjaannya udah nggak nyaman. Jadi punya masalah-masalah. Jadi dia mendingan resign lah ya, karena dibikin masalah dan dari bosnya atau dari temannya gitu. Gimana Bu Maria? Jadinya bingung saudara. Gimana ya supaya deket, supaya bisa peka seperti Bu Maria katanya gitu. Saya bilang, saya dalam hati saya peka-peka banget juga enggak juga. Tetapi saya mau cari Tuhan setiap hari. Saya mau berdoa. Saya mau menyembah. Saya mau baca firman. Saya mau merenungkan. Nanti Tuhan berbicara dengan banyak cara, banyak hal. Ya, seringkali manusia bingung. Kalau gampang sih enak doa Tuhan tunjukin ini yang ini. Ini Tuhan bilang, Tuhan pilih jodoh yang mana ini. Enak kan? Tuhan kerjaan yang mana ini. Berarti enak kan kalau Tuhan langsung jawab, bener gak? Tapi manusia pengennya instan, pengennya cespleng. Makanya kalau di Tuhan mah lama. Akhirnya pergilah ke orang pintar, ke dukun. Kalau takut ke dukun ke orang pintar, akhirnya cari hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Yang punya karunia nabi, ya doain dong Pak, dapat penglihatan apa Pak, gitu kan, ya jodoh saya yang mana nih Pak. Jadi tanyanya kepada manusia. Hati-hati, ini akhir zaman, itu mendukakan Tuhan. Pendahara Roh Kudus sudah diberikan pada kita semua. Rohnya yang perkasa ada pada kita. Roh Tuhan Yesus di dalam kita. Tetapi kita kenapa gak mau tanya sama Tuhan yang ada di dalam kita? Karena kita malas, karena kita gak punya iman. Masa sih Tuhan bisa berbicara? Masa sih Tuhan bisa menjawab doa? Itu gak punya iman. Tapi kalau kita percaya, pasti Tuhan beri jalan, pasti ada kelepasan, pasti ada pertolongan. Itu iman. Seringkali manusia menangis. Bukannya gak boleh nangis ya, berdoa ya. Tetapi di ujung doa kita harus muncul iman. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Aku percaya pasti Tuhan berikan jawaban. Aku percaya Tuhan pasti bukakan usaha bisnis apa yang
pada akhir zaman ini kita banyak yang bingung. Kenapa? Keadaan zaman, gejolak ya, baik ekonomi, politik, nanti perang mendunia, saudara. Akan terjadi gempa bumi di mana-mana, itu sudah masuk dalam penggenapan seluruhnya. Dan kita orang Kristen, apa kita mau ikut bingung kayak orang dunia? Apa ikut panik, ikut takut, ikut khawatir? Sampai teman saya nih yang di Amerika tuh bilang, saya kayaknya mau murtad loh Bu Maria, kata. Wah jangan, saya bilangin, buru-buru saya konseling, ngobrol, saudara. Ternyata dia tidak membangun hubungan tiap hari dengan Tuhan. Ternyata tidak ada keintiman dengan Tuhan. Ternyata tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan dengan lewat doa, lewat pujian, lewat firman Tuhan. Seringkali firman itu berbicara karena Roh Kudus menghidupkan. Saya seringkali gak selalu audible. Pernah dengar suara Tuhan audible 2 kali. Tapi kan jarang seumur hidup saya 55 tahun. Audible cuma 2 kali. Tapi ada juga yang gak pernah dengar suara Tuhan audible. Gimana caranya kita supaya bisa mendengar suara Tuhan, supaya mengambil keputusan tidak salah, supaya kita bisnis tidak rugi, ya kan? Kalau mau buka ini, wah ntar rugi nih, kita tanya Tuhan dulu deh, gitu kan? Tapi walaupun tanya Tuhan, Tuhan bilang, ayo berjalan dengan iman, ayo coba dagang aja. Tuhan kan kasih hikmat, kasih otak, dipakai. Otak itu dipakai hikmat, Tuhan kasihkan hikmat. Ya kayak yang nih dagang, ya udah deh dia bikin apa, bisa bikin jualan, orang nitip-nitip. Kan diberikan hikmat. Sekarang YouTube banyak. Bikin kue apa aja bisa lah, apa mau dagang apa, bisnis apa. Coba melangkah dengan iman. Kalau gagal berarti mentalmu sedang diuji. Apakah engkau menarik diri? Apakah udahlah dagang ini jadi negatif, pesimis melulu. Ada orang seperti itu. Gue gak bakal berhasil lah ini. Gue gak mungkin lah dagang ini. Sekarang banyak yang dagang daripada yang beli. Pokoknya negatif. Pernah gak ketemu sama orang yang negatif terus perkataannya? Ya, gak akan berhasil dengan orang seperti itu. Kita akan ikut terkamiri. Makanya di pas agape itu omongan harus dijaga. Jangan berkata yang negatif, jangan perkataan yang sembarangan. Karena perkataanmu itu ada kuasa Tuhan. Sehingga apa yang kita gemakan, kita akan makan hasilnya. Ya, bagaimana rohmu kuat, bagaimana jiwa kita sehat, sampai tubuh kita juga kuat. Bagaimana caranya? Makanan roh mau tidak mau firman Tuhan. Kita semua nih, saya bikin ikutin 2 baca Alkitab, ada 2 grup, 2 persekutuan. Saya ikutin, saya baca, saya sampai bersuara. Kadang capek, ngantuk. Komitmen, konsisten, setia lagi. Jangan bolong-bolong, jangan up and down. Iya Bu Maria, saya masih bolong-bolong. Saya masih bayi-bayi rohani, katanya dia bilang itu ngaku. Ya udah, dengan demikian suamimu resign, gak ada pekerjaan, dia ibu rumah tangga doang. Gimana membiayai? Di Amerika kan mahal, saudara. Ya kan? Dan suaminya lagi cari-cari kerjaan. Ya udah doain, doa sepakat dengan suami. Ajak suami berdoa. Kayak saya juga dengan suami saya, ajak berdoa, anak-anak ajak berdoa, ya. Apalagi suamimu dalam keadaan nggak ada kerjaan, lost job, dan juga dia lagi cari-cari pekerjaan lewat ini, online, lewat ada lowongan-lowongan dia masukin, doa. Karena Tuhan itu pasti kasih pekerjaan, pasti buka jalan. Kalau kita mau berusaha, kita tidak berdiam diri, ya. Nah, saya bilang, ayo Bu, saatnya ini engkau harus kuat. Apa kuatnya? Di roh dulu kuat. Maka jiwamu pun akan mengikuti roh yang kuat. Kalau rohmu lemah, ikutnya pasti ke jiwa. Jiwanya jadi, aduh lemas, putus asa, capek deh, khawatir lagi, ya kan? Lemah lagi, up and down lagi. Saatnya kita di akhir zaman. Sekarang ini jangan ada yang lemah lagi, jangan ada yang bayi rohani lagi. Tuhan Yesus akan datang menjadi pengantin Kristus, menjemput kita, umatnya, pengantin wanita. Kalau pengantin wanitanya masih bayi gimana? Kalau pengantin secara duniawi aja yang udah dewasa baru menikah, masa Tuhan Yesus menikah sama kita yang bayi-bayi rohani? Gak mungkin kan?
dipaksa. Lewat apa? Keadaan. Lewat apa? Masalah. Lewat apa? Sakit penyakit. Lewat apa? Kebangkrutan. Lewat apa? Bisnis yang macet. Lewat apa? Gak ada kerjaan, pengangguran. Ditekan, dipaksa untuk cari Tuhan, kenal Dia. Sungguh-sungguh rohmu kuat. Siapa di sini ya kalau nggak ada duit, nggak pegang duit, lemes? Coba angkat tangan. Ada nggak? Jujur, nggak ada duit, lemes. Aduh, nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja untuk menghilangkan stres. Saya dulu gitu. Kalau ada duit senang sekali, saudara ya. Wah, bahagia gitu pokoknya ya. Senang. Saya nggak munafik loh, saudara. Dulu saya begitu. Nah, pada saat nggak ada duit, lemas. Ada memble, kayak nggak ada tenaga, saudara. Ternyata uang itu ada energinya loh, saudara. Ada uang semangat, nggak ada uang lemes. Loh, akhirnya saya bingung sama diri saya sendiri. Berarti kamu mengandalkan uang. Berarti kamu ada uang, kamu senang, kamu bahagia, kamu kuat, kamu semangat, ceria. Pada saat nggak ada uang, aduh lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Ya. Tetapi Tuhan proses, Tuhan hajar, Tuhan didik sampai gak ada 0 titik terendah. Ya, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa datang ke rumah. Tuhan didoakan, minta didoakan, saudara. Tuhan salah kali salah alamat. Saya nggak perlu orang-orang ini. Tuhan datang ke rumah saya. Saya perlunya uang, Tuhan. Saya perlunya uang. Saya ngejerit loh dalam hati saya. Saya perlunya uang, Tuhan. Tuhan nggak tahu saya ini butuh bayar sekolah, anak mau makan, suami nggak ada kerjaan, semua ketanggung sama saya semua. Saya gimana? Tapi aneh, itu orang pada pelepasan, orang pada dilayani, mereka berbahasa roh gitu ya, pada muntah gitu, mungkin minum air ini ya, ada yang muslim itu muntah air gitu ya, muntah, pokoknya pelepasan lah, sampai ada yang dibaptis Roh Kudus. Tapi tahu nggak saudara, walaupun saya dalam keadaan gitu nggak ada uang, roh saya di dalam saya kok, kok kuat nih, hebat nih gitu. Waduh, Tuhan pakai saya nih, roh saya menyala-nyala, saudara. Beda walaupun nggak ada hepeng, nggak ada doi, nggak ada uang, nggak ada fulus, nggak ada chen. Tapi roh di dalam ini beda. Tuhan pakai ini luar biasa. Kita lihat mereka mengalami kelepasan, kita sangat bahagia. Mereka menangis mengalami kelepasan, kita ikut bahagia, saudara. Jadi roh yang dalam saya ikut mekar, berkembang gitu kan. Wah, berarti ada uang, gak ada uang, bukan masalah bagi Tuhan. Jadi semenjak itu saya diproses, ada uang, gak ada uang, biasa aja. Percaya. Ya, kayak kemarin doi tinggal dikit, gimana mau adakan retret ini Tuhan. Naik doa peperangan. Udah gitu langsung tiung masuk ke ATM. Apa Bu Maria? Ini perpuluhan. Oke, terima kasih. Ya, doa aja naik ke Tuhan. Jadi fokusnya jangan sama manusia. Siapa yang bisa nolong gua ya? Gua teleponin orang-orang kaya yang bisa nolong gua nih. Siapa nih? Ditunjuk orang-orang gitu ya. Nah, tapi nggak salah juga ya, kadang kita perlu orang juga. Tuhan pakai orang untuk memberkati kita, untuk nolong kita. Tapi kita doa dulu, Tuhan, boleh nggak saya telepon dia? Dan ngomong pun jangan, tolong dong, minta duit. Nggak ada basa-basinya, langsung tolong dong, kirimin duit. Bilang aja, saya lagi di perjalanan bro, apalagi udah deket hubungannya dalam pelayanan. Saya sudah lagi di perjalanan nih, mogok motor gitu kan. Oh iya. Nah itu Tuhan gerakin ya kan. Begitu. Kalau nggak ditolong, nggak dikasih, nggak ditransfer, jangan marah saudara. Jangan kesel walaupun dia bisa, dia mampu, dia kaya. Jadi kita tidak mengandalkan manusia. Terkutuklah orang mengandalkan manusia ya. Jadi apa-apa doa dulu. Boleh cari pertolongan manusia. Tetapi kalau nggak nolong jangan kecewa. Ya, itu kalau melalui dia Tuhan berkatin kita, berarti Tuhan yang gerakan gitu, ya. Pekerjaan pun kita minta, ada kerjaan nggak, ada lowongan nggak,
ya. Kita harus aktif, jangan berdiam diri ya. Jadi yang pertama makanan roh harus kuat itu firman, kuat, roh menyala-nyala. Walaupun saya tadi udah capek, udah ngantuk, udah mau ini, saya kepokin kepala saya dalam nama Yesus. Kuat, jangan ngantuk. Ya, roh harus kuat ya saudara. Jiwa harus sehat. Jiwa itu apa? Pikiran, hati, perasaan. Ya, perbuatan kita, karakter kita diproses. Mau tidak mau Tuhan proses lewat keadaan, lewat keuangan, lewat masalah dalam keluarga, lewat suami istri, juga lewat sakit penyakit, lewat anak. Itu proses untuk pendewasaan supaya engkau jadi pengantin Kristus yang dewasa. Menangani masalah ini gimana mental saudara? Apakah jadi takut, ciut? Apakah ayo maju terus, ya kan? Terus ada juga yang mentalnya cepet sakit hati, cepet kecewa. Usaha ini gagal, udah deh, gue gak mau kerja lagi deh. Ada yang begitu saudara. Kalau mentalnya baja, mentalnya bagus, jiwanya sehat, gue kerja lagi deh, apa aja. Ini, ayo setia tekun. Kalau ini gak bisa, ayo alihkan yang lain. Ya, itu perlu kesetiaan. Misalnya ada juga hal rohani ini, misalkan kita ke gereja ini, tapi kok kita gak bertumbuh, gak berkembang. Gak salah kita pindah gereja atau kita melayani ke ministry, gak salah saudara. Kalau gerejanya tidak sehat ya, atau hamba Tuhannya tidak benar hidupnya, jangan kita diikutin ya. Jangan kita masuk. Saya pernah dibilang, oh ini Bu Maria mah gak setia katanya. Padahal saya pendoa loh di gereja itu. Saya dengar suara Tuhan di gereja itu. Tapi pas saya keluar, dibilang Ci Maria gak setia di gereja ini. Bukan saya nggak setia, daripada saya nggak berkembang, daripada saya di situ terus, akhirnya terkamiri hal yang negatif dari hal yang ini ya, yang otoritas di atas kita nggak benar. Udah mendingan kita keluar, ya kan? Mendingan kita Tuhan tuntun kita untuk maju, untuk melangkah. Dan saya percaya pas agape ini akan membangkitkan orang-orang awam yang dididik. Ayo bersaksi, ayo menyanyi, ayo bawa firman, ayo mendoakan. Sampai orang pas doa kemarin saya di persekutuan doa tuh di temen. Ini datang 14 orang ya. 7 orang yang didoakan, 7 orang yang mendoakan. Langsung gumbreng-gumbreng, satu bisa main gitar. Udah hadirat Tuhan kuat. 7 orang yang melayani doakan yang didoakan. Langsung ada yang jerit, wow, ada yang ada yang nangis. Saya juga pas saya doakan langsung basah rohnya lagi. Ya, kuatkan roh mereka, kuatkan spirit mereka, bagi urapan yang Tuhan berikan pada kita. Ya, kita jadi berkat bukan hanya secara materi. Kita juga bisa membagi dari kekurangan kita atau kita kelebihan kita. Jangan pelit-pelit. Rohani diberikan sampai jasmani, sampai keuangan apapun. Kita harus punya kemurahan hati seperti Bapa yang murah hati itu saudara. Ya, jadi pas agape itu bergerak bukan hanya bagi beras, bagi sembako, banyak yang nitip juga ya kan. Kalau lagi nggak ada yang nitip, ya udah saya juga nggak bagi saudara ya. Jadi jangan fokus sama materi. Tetapi kata Petrus bilang, emas dan perak tidak aku punya, tapi yang aku punya apa? Kuasa Roh Kudus, kuasa membangkitkan, kuasa untuk melakukan mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Lewat siapa? Tuhan Yesus? Bukan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan kitalah murid-murid Yesus. Dan kita saat ini hidup di akhir zaman. Kita yang melakukan amanat agung. Kita yang melakukan mujizat-mujizat itu supaya mereka bertobat dan cari Tuhan. Supaya mereka diselamatkan dan mengenal Kristus. Ya saudara. Itu yang mau. Roh kuat, jiwamu akan sehat sampai tubuh kita gak sakit-sakit. Tuh Mbak Maria, mah gak jadi datang deh. Mah, saya bilang, Mama lawan puasa. Saya ada mah juga. Kalau makan pedas atau puasa terus makan, saya bisa sakit gitu. Ya, pokoknya makan pedas, makan apa bisa sakit. Saya sembuh sampai hari ini gak pernah sakit. Mah kenapa? Sering puasa. Ayo puasa, iris kedagingan kita, ikutin roh, ya. Sehingga tubuh jasmani ini kita kuasai. Dulu saya kalau lihat makanan apa, udah ngiler, udah sini nih, udah tahu yang ngiler ya, air liur itu udah keluar, kita sendiri yang tahu nih. Atau ngebayangin makanan, enak gitu kan. Dulu gitu loh saudara saya tuh.
Karena apa? Dari kecil susah, nggak pernah makan enak-enak. Jadi udah besar bisa kerja cari duit makan enak, ya udah beli makanan yang enak-enak kan. Tapi sekarang, wih, kalau makanan tuh yang enak-enak harus taruh pisau di leher, saudara. Jadi sekarang nggak pernah ngiler, nggak pernah keluar air liur, nggak pernah kepingin apa-apa, tapi penguasaan diri, ya harus. Demikian juga kita. Nggak hanya makanan, ada yang nafsu seksnya besar. Setiap lihat ini, nafsu seks itu juga kedagingan, saudara. Harus dikuasai, harus dimatikan. Kalau yang tidak benar, ya terlalu. Memang kita manusia punya nafsu. Kalau dalam hubungan suami istri, tidak apa-apa. Tapi kalau belum punya suami, punya istri, ya kan, wah harus dikerat semuanya, ya saudara. Jadi kita banyak hal yang harus kita kerat. Dan juga kita tubuh kita nih harus sehat kuat. Jangan kira nih gemuk-gemuk, coba ukuran pinggangnya diukur-ukur. Waduh, jangan gendut-gendut ya pas agape ya. Perutnya aku juga nih. Ayo sama-sama yuk urusin badan sehat sempurna. Jangan sampai kita melayani entar sakit, entar encok, apalagi mau keluar kota. Pelayanan yuk Bu Maria ke desa-desa katanya. Hayu saya bilang gitu. Ibu Maria yang nyetir hebat. Hayu saya bilang. Ada teman saya mamanya 75 tahun masih nyetir sendiri, saudara. Kan sehat kuat. Karena apa? Penguasaan diri dalam makanan juga. Jangan nanti sakit penyakit datang. Karena apa? Kurang penguasaan diri. Ya, makan terus ini banyak. Kalau pas lagi retreat nggak apa-apa lah makan banyak. Nanti pulang retreat penguasaan diri pada puasa. Ya, jadi yang ketiga hal itu harus roh kuat, jiwa sehat, tubuh juga sehat. Kuncinya di mana, saudara? Supaya kita sehat semuanya sampai kedatangan Tuhan. Kuncinya di dalam 2 Timotius, saya baca 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi harus ada kesetiaan, komitmen, konsisten. Jangan bimbang, jangan bingung. Ada orang ntar ikut, ntar enggak. Ntar kerja ini, ntar bingung lagi. Nggak dapat apa-apa, harus punya kemantepan. Mau usaha apa, mau melangkah apa, mantep dulu hati, baru melangkah. Ntar ikut retret, ntar enggak. Ntar ikut retret, ntar enggak. Ya rugi, nggak dapat apa-apa. Ya, sedangkan retret di tempat lain mah bayar loh, saudara. Ngumpulin duit, iuran ada tuh yang di daerah Menceng, iuran setiap bulan dikumpulin sampai setahun dapat kumpul 200.000, bayar. Nenek-nenek orang-orang susah juga bayar, saudara. Ini di Pas Agape udah gratis dari Tuhan. Semangat dong. Kenapa? Nanti kita untuk melayani Tuhan, ada urapan baru, ada sesuatu yang baru dalam retret ini. Apa yang Tuhan mau bicara? Kita harus buka telinga, buka hati, buka pikiran. Jangan kita cuma senang-senang, ya datang retret mau apa tujuannya? Ya healing doang. Enggak, di sini rohnya penuh, makanannya sehat, rohnya, jiwanya juga healing ya tadi. Anginnya sejuk, enak nih, ya kan? Sampai tubuh kita juga senang, bahagia, sehat. Besok olahraga nih ya, berenang. Dan yang terakhir ayatnya di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ya, bersama-sama dengan Yesus juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Banyak yang terpanggil, banyak di seluruh dunia ini banyak terima panggilan Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Apakah kita orang-orang pilihan Tuhan? Kita harus tetapkan kita dipilih, dan yang sedikit lagi kita harus yang setia. Golongan yang setia itu sukar. Kita bisa gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Kita bisa menyangkal Tuhan, Tuhan juga bisa menyangkal kita loh. Tetapi kalau kita tidak setia, Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia terhadap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya mulai pulang dari retret ini, roh kuat, jiwa sehat, tubuh
sehat, segar. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ku tetap cinta, ya. Terus ku tetap setia. Haleluya. Biarlah kita tetapkan hati kita di tahun 2024. Jika kita ingin perubahan, jika kita ingin sesuatu yang baru, ayo dimulai dari diri kita dulu. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus memacu diri kita untuk konsisten, komitmen, setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Pada saat kita mau melakukan perkara-perkara yang mungkin bagi orang lain nggak seberapa, tapi pada saat kita mau mengerjakannya dengan ketulusan, kesungguhan, Tuhan percayakan lebih lagi. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku tetap cinta, biar hati kita makin mencintai Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang melepas, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Katakan begitu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku berhenti yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, katakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan beri, mungkin ku apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Saudara katakan ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Biar musik bermain, saudara. Saudara merenungkan saat ini. Apakah cintamu kepada Tuhan mulai luntur? Apakah kesetiaanmu kepada Tuhan mulai hilang? Pada saat engkau mengalami masalah, pada saat doamu belum ada jawaban, pada saat sekelilingmu adalah padang gurun yang tandus, apakah saudara mulai kehilangan Tuhan? Tuhan berbicara saat ini. Ayo nak datang kepadaku. Ayo lebih dalam lagi denganku. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan berikan kelepasan, kelegaan yang baru. Dan engkau akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Tuhan adalah pintu di mana kita masuk menemukan padang rumput yang hijau. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Pada saat engkau melekat
pada saat kau mendekat lebih dalam, pada saat dengan sekuat hati, sekuat jiwa, sekuat tenaga kau mencari Tuhan, kau dapati dirimu ditemukan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, yang rindu untuk memberkati anak-anaknya, yang rindu untuk memulihkan roh jiwa tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya karena begitu besar kasih-Mu pada kami semua. Kami boleh Tuhan didewasakan lewat masalah-masalah hidup. Kami boleh semakin kuat roh kami di tengah-tengah pergumulan dan pergumulan. Disitulah kami semakin berjalan maju menuju tanah perjanjian yang kekal yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Oh, terlalu banyak yang Tuhan beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahan bahkan seluruh hidupku, biarlah pujian ini menjadi doa kita. Tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lamanya. Terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah disampaikan, urapan-Mu sudah mengalir. Biarlah kami mulai hari ini kami berkomitmen kembali, kami berjanji kembali dengan Engkau untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu tidak menghalangi kami untuk tetap setia, untuk tetap cinta kepadamu ya Bapa. Seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, mencintai kami dengan kasih yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus